Lihat Kalimantan, hijau hutannya, gunung dan sungai, alamnya subur. Burung enggang terbang tinggi di awan, tanah kebanggaan, indah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat para dewan juri, perkenalkan, nama saya Kirai Razeta Ansari. Saya bersekolah di SDN 009 Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur. Kali ini saya akan menceritakan salah satu cerita yang berasal dari Kalimantan Timur yang berjudul Asal Mula Anak Sungai Mahakam. Teman-teman, kalian tahu tidak sih Sungai Mahakam ada di mana? Hayo! Iya, benar. Ada di Kalimantan Timur yang bermuara di Selat Makassar yang panjangnya 920 km dan memiliki banyak anak sungai. Pada zaman dahulu kala, di hulu Sungai Mahakam terdapat sebuah pondok besar yang dihuni 3 bersaudara, Siluk, Ayus, dan Ongo. Mereka memiliki sifat dan keahlian yang berbeda-beda. Siluk, seorang gadis, dia gemar bebelian atau ritual adat dan berdewa atau memuja dewa. Setiap hari, setiap malam dia melakukannya, sampai-sampai dia lupa makan dan minum. Sementara si Ayus, dia kerjanya cuma mencerobohi kakaknya dan suka mencampuri urusannya. Setiap hari dia terus mencerobohi kakaknya. Karena badannya besar, kuat, dia bisa mengangkat pohon. Karena kakinya sangat panjang, dia bisa berlari secepat angin. Sementara si Ongo kerjanya cuma bermalas-malasan, makan dan minum, dan hanya tidur. Pada suatu malam, hujan deras membuat atap rumah mereka bocor. Nah, Ayus dan Ongo tidak bisa tidur. Hayo, ada yang tahu tidak kenapa Ayus dan Ongo tidak bisa tidur? Bantalnya basah. Iya, benar. Karena kasur dan bantalnya itu basah, membuat mereka tidak bisa tidur. Kak Siluk, Kak Ayus, kita tidurnya bagaimana ini? Aduh, ngantuk banget. Oh, tidak tahu. Ngantuk sekali. Padahal sudah tengah malam loh. Ya sudah, tidur aja sana. Sementara Siluk, dia tidak peduli dengan datangnya hujan. Dia hanya asik berbebelian. Keesokan harinya, Ayus dan Ongo berniat untuk memperbaiki atap rumah mereka yang bocor. Ongo, ayo temenin kakak yuk. Kita pergi ke hutan untuk mencari daun serdang supaya atap rumah kita tidak semakin parah. Baik kak, aku bakalan temenin kakak, tenang aja. Tapi izin sama Kak Siluk dulu, nanti dia marah loh. Kak Siluk, aku dan Ongo akan memperbaiki atap rumah dan aku akan segera ke hutan. Kak Siluk yang masak untuk makan siang kami ya. Mendengar teriakan Ayus, Siluk berhenti bersemedi. Dia sangat kesal karena dia sedang fokus. Dia menghampiri Ayus dengan sangat kesal. Ayus, ada apa sih? Siang-siang begini, kalian sudah teriak-teriak. Belum aja aku mulai, sudah disadarkan. Ya sudah, nanti aku yang masak. Tapi ingat ya, jangan kalian buka tutup periknya. Ayus, awas kalian. Kalian cuma boleh menambahkan kayu bakarnya saja. Baik kak, kita pergi dulu ya ke hutan. Saat Ayus dan Ongo pergi ke hutan, Siluk bergegas pergi ke dapur. Dia mengambil batang padi, dicuci dan dibersihkan.
Dan padi itu dimasukkan ke dalam periuk dan ditambahkan air sedikit dan langsung ditutup kembali. Dan dia selesai itu dia langsung bersemedi lagi untuk meminta pertolongan kepada dewa supaya padi ini bisa dirubah jadi nasi yang siap dimakan. Pada siang hari, Ayus dan Ongo pulang ke pondok. Dia membawa daun serdang. Ayolah Kak, kita pulang. Perutku sudah sakit sekali karena lapar. Pasti Kak Siluk sudah masak di rumah. Sepulang mereka di pondok, Ayus dan Ongo bergegas pergi ke dapur. Ingin memastikan nasinya sudah masak atau belum. Betapa kagetnya Ayus melihat karena periuknya masih di atas tungku. Hah? Kok periuknya masih di atas tungku sih? Aduh, jangan-jangan nasinya belum matang lagi. Kak Siluk, kenapa nasinya masih di atas tungku? Jangan-jangan belum matang ya? Aku kan baru ingat, gak boleh membuka tutup periuk. Udahlah, aku cepet-cepet aja tutup. Ayo Ongo, kita pergi dan jika Siluk marahi, ayo kita pergi. Keluar mereka dari pondok, Siluk selesai bersemedi. Lalu dia pergi ke dapur, ingin memastikan nasinya sudah masak atau belum. Lalu dia membuka tutup periuk itu. Betapa kagetnya dia, ternyata nasinya belum matang. Hei, ada yang salah ya? Jangan-jangan di antara mereka berdua itu. Ayus, Ongo, pasti ada kan di antara kalian yang berani membuka tutup periuk. Cepat kalian sini kemari. Mendengar teriakan kakaknya, Ayus dan Ongo bergegas pergi ke dapur. Ada apa sih Kak Siluk? Kan bisa nggak usah teriak-teriak. Ayus, Ongo, pasti ada kan di antara kalian yang mau buka tutup periuk ini. Jujur kalian. Ayus, pasti kamu kan? Jujur kamu. Oh, maafkan aku Kak Siluk. Tadi aku karena sangat lapar. Aku jadi lupa deh. Aduh. Ayus, kamu nih ya membuat kesaktianku jadi hilang. Buat apa kita tinggal bersama? Aku pergi ke pusat air. Oh, maafkan aku Kak Siluk. Kak Siluk jangan pergi. Siluk mengabaikan adiknya yang memohon. Dia bergegas pergi ke kamarnya dan merapikan pakaiannya dan dia langsung membawa ayam jantan kesayangannya. Lalu dia menaiki rakit. Dia menuju ke hulu sungai Mahakam. Lalu Ayus tidak mau kalah. Dia terus mengejar kakaknya. Dan karena kekuatannya, dia mengangkat batu yang sangat besar. Dan batu itu pun dilemparkan ke tengah sungai. Siluk merasa terganggu dan dia memerintahkan ayam saktinya untuk berkokok. Ayam saktiku, berkokoklah. Kokok. Batu itu pun hancur berkeping-keping setelah ayam saktinya berkokok. Lalu Siluk pun terus menggunakan rakit dan melaju dengan aliran air deras. Namun Ayus terus tidak mau kalah karena tidak ada lagi batu-batu. Dia mengambil lumpur dan mengambil beberapa pohon nipah. Dia tanam, dia lempar dan jadilah bendungan hutan nipah. Lalu dia menunggu kakaknya karena dia mendahului kakaknya karena kakinya panjang. Saat Ayus berpapasan dengan Siluk, Siluk berpesan kepada adiknya. Ayus, jangan kamu menghalangiku lagi Ayus. Aku sudah capek. Biarkanlah aku mendekatkan diri kepada Sang Hyang Dewata Agung. Aku tidak meninggalkanmu, aku akan menjagamu dari sana. Namun Ayus terus mengejar kakaknya. Karena rakitnya Siluk hilang dan muncul di pusat air. Dan Ayus pun merelakan kakak sulungnya untuk pergi. Aku sangat menyesal. Kak Siluk. Siluk pun udah menghilang dengan rakitnya. Dan dia membawa ayam jantannya untuk dibawa ke hulu sungai Mahakam. Demikian cerita asal mula anak sungai Mahakam. Channel ini bisa diambil dari YouTube Dongeng Kita, Asal Mula Anak Sungai Mahakam, dan Budaya Indonesia.org, Asal Mula Anak Sungai Mahakam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.